Shalom saudara sekalian, saya harap kita semua sedang dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Sebelum kami memulai ibadah, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Jangan lupa untuk mengikuti notifikasi dengan memencet bel agar Anda diberitahukan setiap kali ada konten terbaru yang kami upload. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Biarlah kami terus mengingat betapa baiknya Engkau, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah online pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah segala firman yang kami dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi sebuah rema Tuhan yang menguatkan kami untuk seminggu ke depannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua
Yesus, penuhi seluruh kehidupan kami ya Bapa. Roh Kudus, kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi. Amin Tuhan Yesus, amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku. Amin Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami sekali lagi Tuhan untuk datang pada Tuhan, beribadah Tuhan, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat bagi hidup kami. Dan terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami membawa persembahan syukur kami, persembahan pujian kami kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa Tuhan telah memelihara kami dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala kasih dan karunia kemurahan daripada hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berkumpul, kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami beribadah Tuhan, lewat Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan campur tangan dalam ibadah kami dari awal hingga Tuhan akhir Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Setiap umat-Mu, setiap kami Tuhan yang beribadah kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau melawat kami, menjamah kami. Biar sukacita sorga turun bagi kami. Hadirat Allah memenuhi kami Tuhan. Hadirat Allah memenuhi setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Biar Engkau terus menguduskan kami, melayakkan kami. Bahkan Tuhan Engkau mengurapi tiap pribadi kami Tuhan. Agar perjumpaan secara pribadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami menikmati dan berkata betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa Engkau hebat Tuhan. Betapa Engkau luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang hebat. Terpujilah Engkau Tuhan yang dahsyat. Penguasa langit dan bumi. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau terus berdoa Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami Tuhan. Biar Engkau mengurapi mereka. Biar Engkau menguduskan mereka, melayakkan mereka Tuhan. Biar hadirat Allah dan suasana sorga memenuhi setiap kami, memenuhi ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap orang yang beribadah Tuhan sungguh berkata bahwa Allah kami, Allah yang hebat dan dahsyat. Tuhan pagi hari ini Tuhan urapi hamba-hamba-Mu, urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, urapi Tuhan seluruh penyembah-penyembah pagi hari ini, setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan, pengurapan yang baru, kesegaran yang baru, yang dari tempat yang maha tinggi turun bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus, bagi hamba-Mu Tuhan juga Tuhan, Pak Niko Noto Raharjo, dan juga keempat wakilnya Tuhan. Bapa, Engkau terus mengurapi mereka, bahwa mereka Tuhan terus Tuhan naik dan naik di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mereka mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan kuasa yang datang daripada Engkau. Sehingga Tuhan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dalam hidup pelayanan mereka sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ada bagi mereka Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau yang menyertai dan Engkau yang melawat setiap hidup mereka dan keluarga mereka. Hari lepas hari Tuhan Engkau berjaga-jaga dalam hidup mereka Tuhan. Dan Engkau yang mengawali hidup mereka Tuhan. Bala tentara-Mu terus Tuhan berkawal. Bahkan pagar berapi dari tempat yang maha tinggi senantiasa bekerja dalam hidup mereka. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat karayon kami Tuhan, rayon 1A, Pak James Salo Pranoto dan wakilnya. Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi, Tuhan Yesus Engkau yang membimbing, Tuhan Yesus Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan umat-Mu dan jemaat-Mu yang Kau percayakan digembalakan oleh rayon 1A sungguh-sungguh Tuhan memperoleh kemajuan di dalam Engkau. Ada satu kebangunan rohani, ada lawatan daripada Tuhan. Bahkan ada Tuhan penuaian beribu-ribu laksa di rayon 1A. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau sungguh Tuhan yang akan melakukannya dan mengadakannya dan untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Tuhan terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tuntun Tuhan pemerintahan kami. Tuhan tuntun Tuhan Presiden kami Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan. Untuk lebih bijaksana, untuk berhikmat Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami yang besar ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi mereka Tuhan. Pertolongan perlindungan-Mu turun Tuhan bagi pemerintahan yang ada pada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tangan-Mu sendiri yang menopang. Tangan-Mu sendiri akan melakukannya. Yang mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi bangsa kami Tuhan. Khususnya Tuhan masalah pandemi COVID yang ada Tuhan dalam bangsa kami dan juga di bangsa-bangsa lain. Tuhan Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau yang menyembuhkan bangsa kami. Engkau yang menolong bangsa kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menolong para dokter yang sedang menangani orang-orang yang terkena virus COVID. Bahkan Tuhan uji klinis daripada vaksin yang ada Tuhan. Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Sehingga Tuhan akan segera berakhir Tuhan pandemi COVID yang ada di bangsa
kami dan juga di bangsa-bangsa lain. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Perekonomian kami juga Tuhan Kau bawa bangkit dan bangun di dalam Engkau Tuhan. Kau akan mengawasi bangsa kami dalam perekonomian Tuhan, sehingga perekonomian kami tidak akan pernah anjlok. Tapi kami percaya Engkau akan mempertahankan bangsa ini Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Pak Roditus Mangun Saputro dan Ibu Rosianti Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk mereka dan kami percaya Kau akan terus menuntun mereka, kuasa-Mu mengalir bagi mereka. Kau akan terus memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan dalam menggembalakan jemaat yang Kau telah percayakan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan ada bagi mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kuasa-Mu mengalir Tuhan, perlindungan-Mu mengalir Tuhan bagi hidup mereka dan keluarga mereka dan anak dan cucu dan mantu mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan buat gembala yang baik Engkau berikan kepada kami, dan kami percaya Kau akan membawa mereka terus Tuhan menjadi gembala yang berkenan di hadapan Engkau, menjadi gembala yang terus tahu isi hati-Mu Tuhan, sehingga Tuhan umat yang Kau percayakan untuk digembalakan Tuhan dibawa terus Tuhan untuk siap menyambut kedatangan-Mu kali kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, setiap kami juga Tuhan akan menikmati betapa Engkau Tuhan, betapa Engkau dahsyat Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, dan kami juga berdoa khusus Tuhan bagi kota kami, kota Jakarta, dan juga Tuhan gubernur kami. Engkau tuntun Tuhan, Engkau tolong Bapa yang baik, dan Engkau yang memberikan hikmat-Mu, dan Engkau memberikan Tuhan kebijaksanaan daripada Engkau untuk memimpin kota kami, sehingga kota kami menjadi kota yang lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami kepada Engkau, biar Engkau terus mengurapi Tuhan, biar suasana sorga melingkupi ibadah kami pagi hari ini. Terpuji Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman.
Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada di GBI Hot di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Rotitus. Kembali bersama saya Pendeta Edi Wagino. Saya sangat bersuka cita. Saya sangat bahagia ketika mendengar Bapak Pendeta Rotitus memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh jemaat pengerja yang ada di GBI Hot. Hari ini Minggu tanggal 13, saya ingin menyampaikan satu buah tema khotbah yang berjudul saya mengambil ayatnya di dalam Kejadian yang ke-26 ayatnya yang ke-13. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, mungkin saat ini di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, saya ingin menyampaikan satu hal yang terpenting dalam hidup kita, bahwa bagaimana Ishak bisa hidup berlimpah sedangkan dia ada di masa-masa yang saat itu sedang mengalami kelaparan. Kata firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jelas di ayat pertama ini dikatakan bahwa Ishak hidup di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa kelaparan yang berkepanjangan. Seharusnya saudara, secara logika, Ishak kena dampaknya enggak? Pasti saudara. Saudara, kita lihat hari-hari ini apa yang sedang terjadi dengan wabah virus corona.
Banyak orang-orang yang punya pabrik tutup, bahkan seluruh karyawannya di PHK. Bahkan ada yang masih buka, tapi ada yang mulai sudah dirumahkan. Saudara, dampak daripada COVID-19 ini sangat nyata, saudara. Bahkan sampai gereja-gereja ya terkena dampaknya. Yang tadinya gereja itu yang bisa hadir ribuan, sekarang menjadi ratusan. Kenapa? Karena tidak bisa berapat-rapat mereka duduk. Mereka harus merenggang kurang lebih 1-2 meter. Dan itu mengurangi kehadiran jumlah jemaat, bahkan jemaat pun mungkin ada yang takut, sehingga sampai hari ini masih ada yang tetap tinggal di rumah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengasihi saudara. Oleh karena itu saya rindu berbagi kepada saudara. Saudara hidup berlimpah di masa-masa susah. Saya percaya poin yang pertama yang saya mau sampaikan, berlimpah bukan masalah materi saja, tetapi kita berlimpah dengan karakter Kristus. Ada begitu banyak orang kaya tetapi dia miskin hidupnya. Kenapa? Karena dia sulit bisa memberi. Tetapi kita bersyukur gereja Tuhan khususnya ada di GBI Hot. Setelah Anda mendengar khotbah saya ini, saya percaya kita sama-sama akan mengerti betapa pentingnya arti kita bisa hidup berlimpah di masa-masa susah. Dan saya percaya poin-poin ini akan kita pelajari bersama. Saudara, poin yang pertama, bagaimana Ishak bisa diberkati berlimpah di masa-masa susah. Alkitab mencatat di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Saudara, Mesir bicara tentang kehidupan kita yang lalu. Mesir bicara tentang kehidupan kita yang lama. Saudara, Tuhan mau memberkati saudara, asal saudara jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara, kurang lebih 23 tahun yang lalu Tuhan berbicara di penjara kepada saya. Waktu itu saya mendekam di Lapas 2 Kerawang. Tuhan berbicara tentang 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di situ Tuhan berbicara kepada saya, tinggalkan hidupmu yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tuhan suruh saya tinggalkan semua itu. Bertahap, pelan tapi pasti saya tinggalkan semua ikatan-ikatan yang mengikat hidup saya. Saya tinggalkan kehidupan saya yang lama dan saya mulai beranjak kepada kehidupan yang baru. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan? Mari kita pertahankan hidup yang baru. Poin yang kedua, saudara, Alkitab mencatat di Kejadian yang 26 tetap di ayat yang kedua, dan di situ jangan pergi ke Mesir. Waktu itu Ishak ingin pergi ke Abimelek, raja orang Filistin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat jangan kembali ke Mesir. Saudara, Tuhan mau Ishak tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang pertama orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, hidup orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Sekalipun saudara pohon itu mengalami panas terik, pohon itu tetap berbuah, daunnya hijau. Saudara, Alkitab mencatat pohon itu menghasilkan buah dan menjadi berkat. Bapak Ibu, kita diumpamakan seperti pohon yang sedang mengalami kekeringan kesusahan di dalam zaman COVID ini, kekeringan di dalam pekerjaan pelayanan. Namun Tuhan tetap memberkati kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Poin yang ketiga saudara, Alkitab mencatat saudara Kejadian 26 ayatnya yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, warga kerajaan kita bukan di dunia ini, kata firman Tuhan. Terambil di dalam Filipi yang ketiga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
menantikan kedatangan Tuhan. Berarti satu hari kelak Tuhan akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Mari kita persiapkan hidup kita, saudara. Saudara ingat, yang ketiga, jangan terikat oleh apapun. Di dunia ini semua milik Tuhan. Harta yang kita punya, rumah, mobil, keluarga kita, suatu hari akan kita tinggalkan. Bahkan keluarga yang meninggalkan kita. Kenapa? Karena mereka semua adalah milik Tuhan. Kita jangan terikat oleh apapun, supaya ketika kita kehilangan apapun, kita gak stres. Ya, kita gak menjadi susah hati. Kita lepas semua karena itu milik Tuhan. Saudara tahu, pernah melihat tukang parkir? Begitu banyak kendaraannya, begitu banyak mobilnya, tapi ketika sang pemiliknya ingin mengambilnya, dia lepaskan dengan parkirannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini sementara. Jangan terikat oleh apapun. Yang terakhir, saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Ishak menabur, dan pada tahun itu Ishak diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai menabur. Mungkin saudara berkata, Pak, aduh zaman COVID gini, saya susah dengan keuangan. Bagaimana saya bisa menabur, Pak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak hanya bicara tentang menabur soal uang, tetapi mari kita menabur doa. Kita memberikan waktu kepada orang lain, menabur waktu. Kita menabur tenaga. Banyak yang kita bisa tabur di dunia ini bagi orang lain, supaya kita menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai menabur. Mari kita mulai memberi, saudara. The more you give, the more you receive. Semakin Anda memberi, semakin Anda banyak menerima. Ada beberapa kawan yang complain like this, yang mengeluhkan seperti ini. But look, I have done something good to him, but what he did to me? Aku telah melakukan hal yang baik bagi dia, tapi apa yang dilakukan untukku? Hey you, if you want to do good, just do good, unconditional. Jika mau melakukan hal yang baik, lakukan saja tanpa syarat. Kebaikan akan datang pada Anda, mungkin bukan dari dia, tapi dari orang lain. Tuhan punya banyak cara untuk membalas kebaikan Anda. Saudara, saya percaya Ishak menabur pada saat-saat sulit, dan Alkitab mencatat Ishak menuai pada tahun itu juga dengan tuaian 100 kali lipat ganda. Mari saudara, taburkan perpuluhan kita, taburkan persembahan khusus kita. Jangan lupa, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan menggantikannya 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari, jikalau saudara dan saya rindu hidup berlimpah-limpah seperti Ishak di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa susah. Poin yang pertama, saudara, mari tinggalkan hidup kita yang lama dan mulai melangkah dalam hidup yang baru. Saudara yang terkasih, yang kedua, saudara, mari kita andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita dan jangan mengandalkan yang lain. Yang ketiga, saudara, kita jangan terikat oleh apapun. Dan yang keempat, kita banyak menabur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa bagi Bapak Pendeta Roditus keluarga, bagi pengerja dan seluruh jemaat GBI Hot, biar kiranya mulai hari ini mereka diberkati berlimpah-limpah, bahkan lebih lagi. Kami percaya pengembalaan Bapak Pendeta Roditus akan semakin berkembang maju pesat, diberkati oleh Tuhan, dan membawa dampak bagi banyak orang, khususnya di Jakarta. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan secara online. Biar kiranya kesempatan yang Tuhan beri ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang ada di GBI Hot dan seluruh pengerja dan jemaatnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita berdoa.
Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami anak-anak-Mu Engkau pilih. Dan Engkau suruh kami untuk mendekat di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu semua karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami mau berkata kepadamu, kami tidak akan menyia-nyiakan ketika Engkau sudah memilih kami. Biar kiranya Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan, pengharapan kami, berkat bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, biar kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang terbaik itu yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan ketika mereka sakit kami percaya ada kesembuhan yang terjadi yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Ada mujizat terjadi dan mereka akan sembuh dengan sempurna. Ketika mereka ada di dalam kelemahan, kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh terbang seperti burung raja wali yang tidak pernah kenal lelah. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha pekerjaan, biar kiranya Tuhan berkati, jadikan segala sesuatunya berhasil. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah Tuhan, berkati mereka, jadikan mereka yang terbaik, terpandai, cerdas di dalam mereka menempuh studi mereka. Dan mereka berhasil di dalam masa depan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga rumah tangga di rumah. Biar kiranya Tuhan sertai, penuhkan dengan kasih, penuhkan dengan sukacita, penuhkan dengan damai sejahtera. Dan kami percaya setiap keluarga-keluarga rumah tangga akan menikmati kerajaan surga di dalamnya. Tuhan terima kasih Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami percaya apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau memperhitungkannya dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati. Setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, kami percaya bahwa mereka memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka firman-Mu tergenapi, diberkatilah setiap tangan-tangan yang sudah menabur dengan satu akad takaran, satu ukuran yang dipadatkan sampai tumpah keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Siapkan kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap sukacita, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Kekuatanku, dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu.